Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini Miss Yuni akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 6 dengan judul Kalimat Utama dan Ide Pokok. Nah, kalian tentunya masih ingat apa itu kalimat utama dan ide pokok? Marilah kita ulangi lagi pelajaran yang sudah pernah Miss Yuni sampaikan. Ciri-ciri paragraf. Untuk yang pertama, memiliki gagasan yang padu, memiliki satu maksud atau tujuan yang jelas, memiliki satu kalimat utama, memiliki satu ide pokok, memiliki beberapa kalimat penjelas atau pendukung, diawali oleh huruf kapital, dan diakhiri tanda baca akhir kalimat. Apa saja itu tanda baca akhir kalimat? Ada tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, itu tadi ciri-ciri paragraf. Sekarang kita akan masuk pada pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat pokok atau terpenting dalam sebuah paragraf. Kalimat utama dapat ditemukan pada awal kalimat atau pada akhir kalimat. Kalau kalimat utama ada di awal kalimat, berarti disebut paragraf deduktif. Kalimatnya berbentuk penjelasan awal. Apabila kalimat utama ada di akhir kalimat, disebut paragraf induktif. Kalimatnya berbentuk kesimpulan. Kalimat utama merupakan kalimat yang maknanya tersurat. Arti dari tersurat adalah tertulis sama persis sesuai kalimat pada awal atau akhir kalimat tersebut. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang ide pokok. Ide pokok tidak bisa lepas dari kalimat utama, karena ide pokok ada dalam kalimat utama. Pengertian dari ide pokok adalah inti permasalahan dalam paragraf tersebut. Ide pokok bisa dicari dalam kalimat utama atau menyimpulkan dalam paragraf jika berisi materi prosedur atau urut-urutan. Kalimat utama merupakan makna tersirat. Tersirat artinya harus memahami dulu sebelum menemukan ide pokok dalam kalimat tersebut. Sebelum menemukan ide pokok, harus ditemukan kalimat utama terlebih dahulu. Nah, ide pokok itu mengambil inti penting dari kalimat utama dengan menemukan kata kunci dari kalimat utama tersebut. Sekarang kita akan masuk pada contoh penerapan di dalam soal. Nah, ini ada soal dalam bentuk paragraf. Saya bacakan dulu. Piket kelas menciptakan kelas yang bersih dan nyaman. Piket kelas memupuk kerjasama dan tanggung jawab siswa. Piket kelas juga melatih kejujuran siswa. Itulah beberapa manfaat yang didapat dari piket kelas. Nah, sekarang kita lihat kalimat utamanya ada di mana. Kalau dilihat dari kalimatnya, berarti di sini kalimat utama ada di akhir, yaitu itulah beberapa manfaat yang didapat dari piket kelas. Karena kalimat utamanya ada di akhir, maka paragraf ini disebut paragraf induktif. Sekarang kita lihat ide pokoknya, mengambil kata-kata yang penting dari kalimat utama tersebut. Nah, dari kalimat utama sudah saya beri tanda warna yang berbeda, yaitu warna ungu. Nah, itulah kata kunci dari kalimat utama.
Nah, kata kunci tersebut dapat kita buat menjadi sebuah ide pokok, yaitu manfaat piket kelas. Contoh yang selanjutnya, musim hujan sering menimbulkan berbagai jenis penyakit. Lalat yang hinggap di makanan akan menyebabkan diare. Genangan air berpotensi sarang nyamuk, penyebab demam berdarah. Genangan air juga berpotensi timbulnya penyakit leptospirosis. Sekarang akan kita lihat kalimat utamanya di mana. Nah, kita lihat kalimat utamanya ternyata ada di awal kalimat. Mengapa? Karena itu berupa penjelasan awal, yaitu tentang musim hujan dan berbagai jenis penyakit yang ditimbulkan. Kalimat 2 dan selanjutnya itu mendukung kalimat yang pertama. Berarti kalimat utama ada di awal kalimat. Berarti paragraf ini disebut paragraf deduktif. Sekarang kita lihat ide pokoknya. Ingat, ide pokok bukan berbentuk kalimat, karena hanya mengambil dari inti dari kalimat utama tersebut. Nah, di kalimat pertama sudah Miss Rini beri warna yang berbeda, berarti itu adalah kata kunci untuk menemukan ide pokok. Berarti ide pokoknya adalah penyakit pada musim hujan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham perbedaan antara kalimat utama dan ide pokok, serta cara mencari kalimat utama dan ide pokok dalam paragraf? Semoga tambah lancar ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak di rumah. Untuk yang pertama, catatlah materi penting, kalimat utama dan ide pokok yang sudah disampaikan dalam buku tulismu. Yang kedua, jagalah ketertiban ibadah wajib dan ibadah sunnahmu di rumah. Yang ketiga, patuhi nasihat orang tua di rumah. Keempat, tetap belajar yang rutin di rumah tanpa disuruh orang lain. Dan yang terakhir, jaga kesehatan dan berbanyak berdoa. Sekian materi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.